Di tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Oh, tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam pelukanmu. Tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Di tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Aman diam dalam pelukanmu, tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalammu. Tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalammu. Dalam hadiratmu ku tenang. Aman diam dalam pelukanmu, tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Shalom, Jemaat FCC yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan juga selamat tahun baru 2022. Saya percaya bahwa di tahun ini Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup kita dan melalui hidup kita kepada banyak orang. Masih dalam suasana tahun baru ini, memasuki tahun yang baru di dalam 2022,
tetap kita punya banyak pertanyaan akan kepastian. Dan juga sebaliknya banyak juga ketidakpastian yang masih muncul di benak kita. Apakah tentang kapannya prediksi berakhirnya pandemik, bagaimana dengan kondisi ekonomi, dan juga bagaimana perkembangan dunia digital, ekonomi, perdagangan, keuangan, bahkan sekarang dengan adanya cryptocurrency, NFT, inovasi-inovasi baru di dalam ekonomi dan keuangan, semua menjanjikan, tetapi juga semuanya tidak bisa memberikan kepastian yang kokoh, yang absolut. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab, Dia memberikan kepada kita begitu banyak kepastian. Contoh, kepastian akan Allah, kepastian akan keselamatan, kepastian akan dosa, kepastian akan penghakiman yang kekal, kepastian akan jaminan bagi orang percaya. Dan inilah sebenarnya yang perlu kita miliki pada waktu kita masuk ke dalam wilayah atau tahun-tahun yang tidak pasti. Teks kita pada hari ini akan memberikan kepada kita 5 batu pijakan yang akan menolong kita, menolong setiap orang percaya untuk hidup berkemenangan di dalam tahun ini. Mari kita dedikasikan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami terima. Terima kasih Roh Kudus untuk pernyataan-Mu. Dan kami berdoa agar Roh Kudus membuka hati kami dan memberikan kepada kami kebenaran dan menerangi pikiran kami yang gelap. Bahkan membakar setiap pikiran-pikiran yang tidak benar, menghancurkan setiap kekerasan hati kami, dan memberikan kami hati yang lembut, hati yang mau bertobat, hati yang mau percaya, dan merangkul firman-Mu untuk melakukan dalam ketaatan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berikanlah hikmat, marifat melalui bibir mulut hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran yang memerdekakan setiap umat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 20. Saya bacakan, bila Bapak Ibu memiliki Alkitab di rumah, mari kita baca bersama-sama. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Rasul Yohanes menutup surat penggembalaannya kepada jemaat yang sedang mengalami ancaman terombang-ambing dengan pengajaran palsu, dengan Gnostik Christian, dengan penyembahan berhala, dan ini menekankan kepada kebenaran yang absolut yang harus dipegang oleh jemaat. Jadi setiap orang percaya harus tahu apakah dia ada di dalam sisi Allah atau dia ada dalam sisi si jahat. Dan dalam suratnya ini Yohanes memakai kata tahu atau mengetahui hampir sebanyak 39 kali.
Dan di dalam nats yang baru saja kita baca, ia memakai kata kerja tahu atau mengetahui sebanyak 6 kali. Nah, dalam bahasa Yunani ada beberapa kata tentang tahu atau pengetahuan. Dan kita tahu seperti contohnya Rasul Yohanes memakai 2 kata ini yang paling penting, yaitu kata ginosko, tahu atau mengetahui, atau yang kita diterjemahkan mengenal. Yang kedua kata mengetahui, yaitu oida. Nah, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Yohanes memakai kata oida, bukan ginosko. Oida artinya pengetahuan yang didapat bukan karena belajar atau karena pengalaman. Kita tahu ya, kalau kita belajar sesuatu pasti kita bisa memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Atau kita mungkin tidak punya belajar atau informasi, lalu kita mengalami sesuatu dan karena itu kemudian misalnya sakit, lalu kita mulai cari tahu. Sehingga akhirnya dari pengalaman itu kita mencari pengetahuan dan kita mendapat pengetahuan. Nah, oida bukan seperti itu. Oida adalah pernyataan ilahi, penyingkapan ilahi yang hanya dikerjakan oleh Roh Kudus kepada manusia. Dan inilah yang menjadikan pengetahuan itu sifatnya pasti, absolut, dan tidak tergoyahkan. Karena yang menyatakan itu adalah Allah. Jadi kalau kita berusaha belajar pun, kalau Allah tidak menyingkap, kita nggak akan dapat apa-apa. Dan tidak punya sebuah dasar yang kokoh bahwa yang kita pegang itu adalah absolut. Banyak orang akhirnya cuman mereka-reka atau mengatakan kemungkinan. Atau ya mudah-mudahan ini benar. Tetapi saudara, kata oida ini kira-kira kalau kita pakai istilahnya, saya tahu dengan pasti. Atau saya yakin sepenuhnya, hakul yakin. Atau kita bisa mengatakan, I know that, I know that, I know that, I know that, I know. Itu jadi satu kepastian yang kokoh. Nah, mari kita lihat 5 pernyataan ilahi yang menjadi batu pijakan bagi setiap kita orang percaya. Dan ini memberikan kepastian kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pertama, mengetahui bahwa kita sudah memiliki hidup kekal. Mengetahui bahwa kita sudah memiliki hidup kekal. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu. Nah, itu, oida, mengetahui bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sepanjang suratnya, Rasul Yohanes itu memberikan ujian atau tes kepada setiap pembacanya untuk mengetahui apakah kamu itu adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat lahir baru atau tidak. Kamu orang percaya atau kamu cuma sekedar ikut-ikutan jadi orang percaya. Kamu anggota gereja, anggota jemaat yang benar atau tidak. Kamu orang yang sudah diselamatkan atau belum diselamatkan. Itu jelas sekali tes yang dibuat oleh Yohanes. Yohanes itu adalah orang yang hitam putih. Ya, selalu ada jahat, ada baik, ada terang, ada gelap. Ada benar, ada salah. Ada hidup, ada maut. Dan setiap orang akhirnya ketika mereka diperhadapkan kepada tes yang dibuat oleh Rasul Yohanes ini, pada ujungnya mereka akan sadar bahwa oh ternyata saya sudah diselamatkan. Puji Tuhan, saya sudah diselamatkan. Atau mereka akan mengatakan, aduh saya ternyata bukanlah orang yang benar atau bukan orang yang diselamatkan. Nah, ayat 12 dikatakan, barang siapa memiliki anak, itu huruf besar A-nya, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Siapa di sini yang dimaksud dengan anak? Tidak lain adalah anak Allah, putra Allah, Kristus Yesus. Dengan kata lain, Rasul Yohanes mengatakan siapa saja yang sudah memiliki Yesus Kristus dalam hidup mereka, dia akan mendapatkan hidup, dan hidup ini berbicara mengenai hidup yang kekal. Hidup yang datangnya hanya dari Allah, bukan sekedar biologis. Nah, hal yang sama, Rasul Yohanes menuliskan ini sebagai tujuan dari Injil yang diterimanya di dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi bila saudara memiliki kesaksian dari Roh Kudus akan kelahiran baru yang ia kerjakan dalam diri Anda,
maka sebenarnya Anda bisa dengan yakin berkata, saya telah menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Jikalau kita mati hari ini, maka kita bisa mengatakan, saya pasti akan bersama dengan Allah, Bapa di sorga. Batu pijakan yang kedua, mengetahui Allah menjawab doa kita. Sampai kita ke sorga kelak, ada satu jaminan kepastian yang kedua yang Tuhan berikan selama kita hidup di dunia ini. Di dalam ayat 14 dan 15. Inilah keberanian kita percaya kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Haleluya, luar biasa sekali janji firman ini. Kita ternyata sekarang setelah diselamatkan memiliki akses, memiliki jalan masuk kepada sumber-sumber yang Allah sediakan kepada kita untuk kehidupan rohani kita. Baik yang dari sorga maupun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi aksesnya lewat apa? Doa-doa yang kita panjatkan. Jadi kita sudah lahir baru, maka berdoalah saudara. Ini bukan sebuah kewajiban, sebenarnya ini sebuah kehormatan, sebuah kesempatan. Karena sekarang saya mau dapatkan dari Tuhan, bagaimana caranya? Ya berdoa, minta. Berdoalah dengan spesifik. Berdoa jangan cuma umum, oh Tuhan saya minta uang. Ya berapa? Saya perlu Tuhan uang sekolah. Ya berapa? Dan saya belajar di dalam minggu ini saja. Kami sedang ada satu kebutuhan keuangan karena mau pindah rumah. Dan kita berdoa. Dan the moment istri saya berdoa dengan tim pendoa syafaatnya. Besok Tuhan lakukan. Jumlah yang pas sama seperti yang kami doakan. Nah saudara-saudara, berdoalah karena apa? Itu adalah akses yang Tuhan sudah jamin kepada kita. Dia mau dan dia rindu, dia ingin untuk menjawab doa-doa kita. Jika persoalannya jadi kita orang Kristen jadi bodoh sendiri. Dia bilang, oh Tuhan gak peduli sama saya. Tapi Tuhan bilang, loh kamu gak pernah minta, kamu gak pernah berdoa. Mintalah, berdoalah. Tetapi berdoa dikatakan, jangan kamu berdoa tidak sesuai dengan kehendak Allah atau memuaskan kedagingan kamu. Hanya doa yang seturut dengan kehendak Allah, yang seturut dengan firman yang akan dijawab. Dikatakan ada orang yang berdosa, kamu bisa berdoa supaya mereka diselamatkan. Tapi ada orang yang berdosa dan dia ditetapkan untuk binasa. Dikatakan yang begini kamu gak usah berdoa. Nah saudara-saudara, saat kita berdoa, ini tips yang luar biasa. Pakailah firman Tuhan sebagai bahasa doa kita. Pakai firman Tuhan itu sendiri. Dan contohnya, Tuhan engkau berkata Tuhan bahwa oleh bilur-bilurmu aku telah disembuhkan. Tuhan aku minta pada saat ini. Aku telah mengalami bilur Tuhan. Dan oleh darahmu aku telah menerima kesembuhan. Tuhan aku minta engkau menyembuhkan sakit penyakitku. Saudara sederhana sekali, pakailah firman. Karena Tuhan tidak bisa menolak firman-Nya. Nah batu pijakan yang ketiga, jadi tadi keselamatan yang pasti hidup kekal. Lalu Tuhan menjawab doa-doa kita. Lalu kemudian yang ketiga, mengetahui bahwa kita menang atas dosa. Ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi mereka yang lahir dari Allah. Artinya mereka yang sudah dilahirkan kembali. Memiliki jaminan hidup yang kekal. Memiliki jaminan mendapatkan jawaban doa. Nah, saudara-saudara, di sini yang ketiga ada satu kepastian lagi, yaitu apa? Kepastian menang atas dosa. Perhatikan, setiap orang yang lahir dari Allah pasti bisa menang atas dosa. Dan perhatikan siapa yang melindungi kita pada saat pencobaan, dikatakan dia yang lahir dari Allah. Nah, di sini dia yang lahir dari Allah bukan kita, tetapi Kristus. Dia yang pertama yang datang dari Allah menjadi manusia. Yesus yang melindungi kita dari dosa. Dan Yesus telah membuktikan dia bisa menang di dalam bukit pencobaan. Dan dia juga bisa memberikan kita kemenangan hari ini. Jadi kabar baiknya adalah, saudara-saudara, kita tidak boleh menyerah kepada dosa. Kita tidak boleh menyerah kepada pencobaan-pencobaan yang
mungkin dosa yang udah kerap kali kita lakukan. Aduh, kita nggak bisa keluar dari merokok, minum minuman, atau mungkin pornografi, marah-marah, atau mungkin suka nipu. Kita kadang-kadang, aduh aku nggak tahan, ini kayaknya godaannya terlalu berat. Tapi jaminan pada hari ini bila kita sudah dalam Tuhan, maka kita bisa menang. Dan kita bisa mendapatkan kemenangan atas dosa ini. Kita sudah menang dan tidak perlu lagi jadi budak dosa. Karena Kristus telah menebus kita. Jadi kita bisa berkata kepada dosa itu tidak. Ya, dan semua perbudakan-perbudakan dosa kita bisa mengatakan tidak. Dan kabar baiknya yang luar biasa juga. Bukan cuma kita berkata tidak, kita bisa melupakan. Bahkan kita sudah tidak punya lagi keinginan ke sana. Kita bisa akhirnya melayani Tuhan dengan hati, dengan hidup, dengan tubuh yang telah dimurnikan, disucikan oleh Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan akhirnya membawa kemuliaan hanya kepada Allah. Ini adalah batu pijakan yang membuat kita kokoh. Hidup yang kekal, doa yang dijawab oleh Tuhan, lalu kemudian kemenangan atas dosa. Batu pijakan yang keempat adalah mengetahui kita ini milik kepunyaan Allah. Ayat 19. Kita tahu, sekali lagi ya, saudara lihat dia ada tahu terus. Kita tahu dengan pasti bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Di sini berarti ada dua wilayah kekuasaan. Ada kuasa si jahat, ada kuasa Allah. Nah, pada waktu manusia berdosa, manusia itu menjual hak penguasaan dunia yang dipercayakan oleh Allah kepada Adam kepada si setan. Sejak itu dunia dikuasai oleh si jahat. Dan dia datang dengan segala sistem. Baik dalam sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem hiburan, sistem olahraga, sistem keuangan, sistem hukum, macam-macam. Dan bahkan dia memberikan agama palsu kepada manusia. Supaya membuat manusia itu hidup menyembah berhala. Menyembah sembahan dan bukan Allah yang disembah. Nah, sewaktu kita tinggal di dalam wilayah dosa, kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali tunduk kepada pemerintahan dosa itu, kepada si jahat. Tetapi kemudian Kristus datang. Kristus membebaskan. Dan Kristus memberikan kepada kita jaminan secara legal, formal, bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tetapi kita masih hidup di dunia ini yang penuh dengan pornografi, penuh dengan penipuan, penuh dengan percabulan, penuh dengan kejahatan dan seterusnya. Nah saudara-saudara, tetapi kita sudah berpindah ke dalam kerajaan anaknya yang terang. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi kita anak-anak terang. Nah, di sini dikatakan si jahat tidak lagi menguasai kamu. Berarti sebenarnya pertama kita mesti sadar, saya ini milik kepunyaan Tuhan. Saya lahir dari Allah, saya adalah anak Allah. Saya punya gen yang datang dari Allah. Saya punya sifat-sifat baru. Saya manusia baru. Nah karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak mencintai dunia. Kita boleh tinggal di dunia ini, tetapi kita tidak boleh jatuh cinta kepada apa yang ditawarkan oleh sistem dunia. Kan ingat, itu semua berada di bawah kuasa si setan. Nilai-nilainya, keyakinannya, filosofinya datang dari si jahat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ini sebuah perintah. Jangan kamu mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Nah perhatikan di ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dikatakan yang dari dunia adalah apa? Keinginan. Kata keinginan sebenarnya itu adalah nafsu. Jadi sebenarnya semua yang ada dalam dunia itu nafsu daging. Apa itu nafsu daging? Segala sesuatu yang memuaskan kedagingan yang dikuasai oleh dosa. Baik itu kedagingan berupa hawa nafsu seks, hawa nafsu
ketamakan, kerakusan, akan makan dan seterusnya. Kedagingan, haus kekuasaan, ingin dipuji, ingin populer, ingin kelihatannya paling top. Itu semua adalah kedagingan. Lalu yang kedua, nafsu mata. Kita biasa dengar kata lapar mata ya. Kalau kita lapar mata apa yang terjadi? Kalap kan? Misalnya lihat sale gitu, kalap, lapar mata. Apa aja diambil, padahal sebenarnya nggak butuh. Artinya, nafsu mata itu membuat kita kehilangan kendali diri. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup, kesombongan. Yang mengatakan aku tidak butuh Tuhan. Akhirnya bahkan si dunia akan mengajarkan kepada kita, New Age mengajarkan kepada manusia, pelan-pelan kamu bisa jadi Tuhan buat dirimu sendiri. You can be your own God. Ini bahaya. Dan dikatakan, kalau kamu jatuh cinta sama hal-hal ini, maka kasih Allah tidak ada pada kamu. Dan kamu akan lenyap, dunia ini akan hancur dengan semua keinginannya ini. Tetapi, barang siapa yang hidup dengan kehendak Allah, yang menolak semua itu, dan mau menjadi pribadi yang berbeda. Mungkin di sekolah kamu, mungkin di komunitas keluarga saudara, atau di kantor, atau di perusahaan. Anda adalah orang Kristen sendirian, yang lahir baru. Dan teman-teman berusaha ngajak, berusaha menekan kita untuk melakukan apa yang kebanyakan mereka lakukan. Apakah kita bersedia mengatakan tidak kepada hal itu? Dan inilah kabar baiknya. Kita telah diberikan kemampuan untuk mengatakan tidak. Aku tidak mengasihi itu lagi. Saya mengingat ketika dulu saya pecandu alkohol dan ketika itu disodorkan, saya nggak bisa bilang tidak. Pasti akan jatuh dalam itu. Tapi kemudian ketika saya kenal Tuhan, saya bahkan tidak punya appetite terhadap hal tersebut. Karena saya tidak bisa kendalikan diri saya. Dan kemudian kita mengucap syukur. Kemudian setelah saya bisa mengendalikan, saya tahu mana yang saya bisa lakukan, mana yang benar, dan mana yang bisa menghancurkan saya. Nah saudara-saudara, hal yang sama. Kalau kita sudah menerima Kristus, kita ini milik kepunyaan Allah. Kita bukan lagi milik setan. Kita tidak perlu harus tunduk kepada semua yang dikatakan oleh si setan. Apa yang harusnya kita cintai. Mari kita mulai mencintai firman Tuhan, mencintai penyembahan kepada Tuhan, mencintai hal-hal rohani, mencintai gereja Tuhan, mencintai orang-orang terhilang. Bapak Ibu saudara sekalian, cuma ada dua yang kekal di dalam dunia ini. Satu, firman. Yang kedua, jiwa-jiwa manusia. Bila kita memutuskan untuk memprioritaskan ini seumur hidup kita, maka kita akan hidup mencari firman. Lalu yang kedua, kita akan hidup untuk mencari jiwa-jiwa dan membawa mereka kepada Kristus. Dan batu pijakan yang kelima, yang terakhir, mengetahui Kristus adalah Allah yang benar. Ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pijakan yang terakhir yang harus kita pegang sebagai orang percaya murid Kristus. Bahwa kita tahu dengan pasti Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Dia adalah putra Allah. Dia Allah anak di dalam bagian dari Tritunggal yang kudus. Dia layak untuk kita sembah. Dia Tuhan. Dia adalah pemilik hidup yang kekal. Dia adalah hidup yang kekal itu sendiri. Mau ke sorga tanpa Kristus tidak akan bisa. Mau melihat kemuliaan Allah tanpa Kristus tidak akan mungkin. Hanya Yesus yang sanggup untuk membawa kita kepada semua itu. Karena dia Allah. Dia bukan sekedar pembawa berita baik. Dia bukan sekedar pembawa ajaran moral yang baik. Tidak. Yesus bukan salah satu jalan. Yesus satu-satunya jalan itu sendiri kepada Allah. Tanpa Yesus tidak mungkin manusia bisa sampai kepada Allah. Ini kabar baik. Dan sebagai orang percaya, mari kita pegang ini kokoh. Mau semua manusia di muka bumi menyangkal Yesus bahwa dia bukan Allah. Bila saudara memiliki keyakinan dari Roh Kudus, saudara tahu Yesus menuntun saudara kepada yang benar, maka saudara akan mengatakan, walaupun semua orang tidak percaya, saya tetap akan pegang.
Walaupun harus saya bayar dengan nyawa saya akan tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus Allah. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang menjadi nama keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara, ketika kita mengerti 5 hal ini, maka ujungnya kita akan menyembah Yesus. Kita akan hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Maka ayat yang ke-21 menjadi kesimpulan. Makanya kamu jangan menyembah berhala. Saudara-saudara, menyembah berhala itu bukan cuma kita cari pohon, sesajen. Bukan. Saudara tahu berhala-berhala modern. Hal-hal yang baik yang kita angkat derajatnya menjadi yang terbaik dan terutama. Uang itu baik kan? Tapi kalau uang menjadi terutama berarti dia sudah jadi berhala. Karir baik, baik. Keluarga baik, baik. Anak baik, baik. Tetapi kalau itu kita jadikan yang terutama, mengatasi segala keinginan kita yang lain, maka dia sudah jadi berhala. Bahkan diri saudara bisa menjadi berhala. Pelayanan bisa nggak jadi berhala? Bisa. Kalau akhirnya pelayanan menyingkirkan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Kemuliaan akhirnya hanya buat diri kita sendiri. Atau ada lagi, dulu kalangan gereja suka nyanyi, oh segala kemuliaan hanya bagi Allah, tapi bagi dua dengan gua. Ya, bukan bagi Allah tapi bagi dua, Allah dan saya. Saudara-saudara, ini berbahaya sekali. Dan saya percaya bahwa penyembahan berhala modern ini akan menghancurkan gereja, membuat gereja menjadi lumpuh. Jonathan Edwards mengatakan, hati manusia itu adalah pabrik berhala. Jadi hati-hati. Kita bisa punya potensi menciptakan berhala-berhala baru. Bitcoin, cryptocurrency, NFT, TikTok. Bisa jadi berhala. Bayangkan sekarang seharian orang bisa kena TikTok. Lupa saudara. Akhirnya habis data, habis kota, habis juga semangat. Tidak punya gairah lagi, tidur kelamaan. Saudara-saudara, semua itu harus ditundukkan dan dibawa ketuhanan Yesus Kristus. Maka kita akan melihat bahwa bila semua berada di bawah ketuhanan Yesus Kristus, kita akan hidupnya seimbang. Jadi titik keseimbangan itu cuma satu. Yesus harus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dia menjadi sumber keselamatan. Dia menjadi jaminan jawaban doa. Karena Yesus berkata, mintalah kepadaku di dalam namaku, maka aku akan menjawab doa-doamu. Minta dalam nama Yesus. Lalu kemudian kita mengalahkan dosa, pencobaan dari apa? Dari kuasa nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis enyah, dia akan pergi. Dia akan tunduk. Lalu kemudian punya jaminan bahwa kita ini milik kepunyaan Allah. Karena saya lahir dari Allah. Yesus tinggal dalam saya. Saya ciptaan baru dalam Kristus. Dan yang terakhir bahwa Kristus akan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Dan ini kabar baiknya kepada jemaat FCC dalam tahun 2022. Tuhan Yesus sedang menuntun kita untuk menerima kebenaran yang lebih dalam di dalam hidupmu. Jangan puas dengan kebenaran yang di permukaan. Jangan puas dengan sekedar apa kata orang. Oh, kita dengar banyak pengajaran di YouTube atau di mana saja. Mari selidiki firman itu. Belajar. Ada di dalam pemuritan. Berada dalam komunitas orang percaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Memikul beban bersama-sama. Dan kita melakukan amanat agung bersama-sama. Maka saudara, sekalipun banyak ketidakpastian. Tetapi ada jaminan. Kita berpegang. Berdiri di tengah dan di atas batu pijakan yang kokoh. Bapa di sorga, hamba berdoa saat ini kepada setiap jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Bahwa Engkau memberikan kepada kami jaminan hidup yang kekal. Dan bila pada hari ini ada di antara saudara yang mendengar dan engkau sadar bahwa engkau belum pernah sama sekali memberi dirimu kepada Yesus Kristus. Engkau tidak punya satu jaminan kepastian bila engkau mati hari ini. Apakah engkau bersama dengan Allah atau engkau tidak yakin. Bila itu kondisi saudara, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa kepada saudara dan berdoa bersama-sama dengan saudara. Katakan, Bapa di sorga, aku menyadari bahwa akulah pendosa. Aku menyadari aku tidak hidup di dalam kehendak Allah. Aku tidak punya jaminan kehidupan kekal.
Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Hari ini aku mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus telah membeli semua di hidupku dengan darahnya yang mahal, menebus aku dari dosa dan maut. Hari ini aku mau menerima Yesus. Ampunilah dosa-dosaku. Aku ingin satu relasi yang baru dengan yang baik dengan Yesus. Dan Tuhan, izinkanlah bahwa Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dia memerintah dalam hatiku. Dan aku melayani Engkau seumur hidupku. Hidupku hanya ada untuk memuliakan Engkau. Dan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Menjadikan semua orang murid Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku telah berdoa. Saudara-saudara yang berdoa bersama-sama, pastikan bahwa engkau meneguhkan ini dengan firman Allah yang kau baru selesai dengarkan dan dengan jemaat di mana engkau bersama-sama beribadah. Dan hari ini juga Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk berjalan dengan kepastian yang absolut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhan